Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang keempat beserta maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 236 ayat 1 dan ayat 2. Sering aku berduka karena
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Ayub pasal 33, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 33. Kita membacanya secara bergantian. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, Hora Samanginang. Warta jemaat kita untuk hari Minggu ini, Minggu Rogate, tanggal 10 Mei 2026 dengan topik minggu kita hari ini, tetap berdoa. Yang pertama, Sermon Parhalado. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 10 Mei 2026, pelayan firman dalam ibadah pagi
adalah Amang Pendeta Beni Sitorus STH, Pendeta Fungsional HKBP Cimahi Sisingamangaraja. 3.2. Pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2026. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1. Serah terima dan pelantikan di HKBP Kota Bumi. Sehubungan perpindahan Pendeta Marluga Simatupang MTH ke HKBP Kota Bumi Lampung Distrik 32, maka yang ikut mengantarkan dari gereja kita yaitu pertama mewakili Parhalado Resort 2 orang, yang kedua mewakili Parhalado Huria dan MPA 2 orang, yang ketiga seksi perempuan, yang ketiga perintah fungsional Pendeta Pitu Sinaga STH. 5.2. Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 10 Mei 2026, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya JP Silaban Boru Simanjuntak yang beralamat di Jalan Trisulas 1F nomor 17 Cimahi, masuk WEK 7. Dimohon kepada jemaat kategorial dan Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5.3. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, gereja kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus menang pesta parinlingotan Arihana naik ni Tuhan Yesus dengan 2 kali ibadah pagi pukul 07.30 WIB dan siang pukul 10.00 WIB. Dimohon kepada punguan kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut. 5.4. Sermon Wake dan kategorial. Pada tanggal 11 sampai dengan 16 Mei 2026, Sermon Week dan kategorial libur dikarenakan hari libur kenaikan Tuhan Yesus. 5.5. Undangan kegiatan Komper PGIS Cimahi. Gereja kita menerima undangan dari PGIS Kota Cimahi dalam rangka kegiatan doa dan pujian Komisi Perempuan anggota PGIS Kota Cimahi yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 26 Mei 2026 waktu 16.00 WIB bertempat di Gereja Toraja Cimahi beralamat di Jalan Pondok Mas nomor 23 Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Kontribusi masing-masing gereja sebesar Rp150.000. 5.6. Pemesanan buku. Gereja kita akan memesan buku Ipola Manang Jamita Wek dan Pajonok atau mendekat untuk periode Juli sampai dengan Desember 2026. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Situa Wek masing-masing paling lambat 7 Juni 2026. Demikian warta kita untuk minggu ini. Shalom. Hora samang. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 249 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jika
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini di Minggu Rogate, yaitu firman yang tertulis di dalam Kolose pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat 14. Saya membacakannya untuk kita. Yang saya baca ini Alkitab terjemahan baru 2. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, karena ini pelayanan pertama saya di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, perkenankan kami memperkenalkan diri. Memang tadi di warta sudah disebutkan. Nama saya Pendeta Beni Sitorus, saya pendeta fungsional di HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Kita tetangga dekat, tetangga sebelah. Saya sudah hampir 2 tahun di HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Tapi dalam rangka bertugas baru kali ini. Dan itu pun karena gereja ini telah memberangkatkan Amang Pendeta Simatupang dan Amang Pendeta fungsional Pitu Sinaga juga ikut ke sana, dan sehingga pelayan tambahan dibutuhkan di sini. Dan kebetulan kami di sana nanti berkhotbah jam 10 dan dimintakan untuk berkhotbah di sini jam 7.30. Saya Mang Inang sudah menikah dengan seorang putri raja yang cantik, yang baik, yaitu Boru Panggabean. Nah, dia juga seorang pelayan Bibel Pro, bertugas di HKBP Bandung Timur, Jalan Jakarta di Bandung. Tuhan juga sudah mengaruniakan kami 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Kira-kira demikianlah perkenalan singkat saya untuk kita semua Manginang yang hadir di ibadah Minggu pagi ini. Ada petua orang Batak yang berkata seperti ini: boras sipulut pina masuk tu ada kadangan, horas mahita saluhut nangpe somar si jalangan. Sekali lagi, boras sipulut pina masuk tu ada kadangan, horas mahita saluhut nangpe somar si jalangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki firman yang sudah ditetapkan di Minggu Rogate hari ini, yaitu minggu yang artinya berdoa atau memohon kepada Tuhan. Minggu Rogate ini di HKBP akan dipakai sebagai
minggu untuk merenungkan tentang doa, untuk menghayati pentingnya berdoa, dan untuk mendorong jemaat agar senantiasa rajin dan mau melakukan kehidupan doa. Topik minggu kita hari ini, tetaplah berdoa. Hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Tapi ini adalah sebuah kalimat imperatif buat kita, yaitu untuk memerintahkan, menyuruh supaya kita melakukan kehidupan doa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kurang tahu sudah berapa kali kita hari ini berdoa. Sejak bangun pagi, ada yang mau berangkat gereja, dan ada orang juga yang berdoa setelah tiba di sini. Dia sudah berdoa, termasuk pelayan tadi di sana sudah berdoa, dan mau dengar firman Tuhan juga, kita juga sudah berdoa. Jadi sudah banyak kehidupan doa hari ini yang sudah kita laksanakan. Di hari-hari sebelumnya juga dan di hari yang akan datang juga. Sesuai dengan topik minggu, kita diajak tetaplah berdoa. Saudara-saudara, Yesus pun memerintahkan supaya kita berdoa. Misalnya di Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketoklah. Matius 7 ayat 7. Mintalah dalam arti apa? Dalam arti melakukan kehidupan doa. Mintalah maka kamu akan mendapat. Itu adalah sebuah perintah. Bukan sekedar ajakan atau tawaran. Tapi perintah, berdoalah, mintalah. Di Matius 5 ayat 44 juga ada pengajaran Yesus di sana. Kasihilah musuhmu. Selanjutnya, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu dari Yesus. Maka sangat wajar saya sebagai pengikut Yesus melakukan perintah Yesus dan menghidupi apa yang diamanatkan Yesus kepada saya. Salah satu dari itu adalah melakukan kehidupan doa. Di perjanjian lama juga ada banyak firman Tuhan yang menuntun kita, yang mengajar kita supaya kita melakukan kehidupan doa. Misalnya dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Di sana ada firman Tuhan yang menyerukan melalui Nabi Yeremia. Berserulah kepadaku. Ini bagian dari doa ini. Berarti totalitas Alkitab kita, kitab suci kita, selalu menekankan supaya kita melakukan kehidupan doa. Nah saudaraku, apakah aku taat? Apakah kita sudah taat dengan perintah firman Tuhan itu sendiri? Nah yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa sesuai dengan topik minggu hari ini? Saya merenungkan, orang-orang yang berdoa itu pasti adalah orang-orang yang selalu percaya dan dia sudah menghayati bahwa hidupnya bergantung kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa. Dia berdoa karena dia menghayati bahwa hidupnya bergantung kepada Allah. Apa contoh hewan yang bergantung? Hewan apa yang bergantung kepada apa? Makhluk hidup bergantung terhadap udara, oksigen. Ikan yang di air, ikan yang di laut juga bergantung kepada air. Kan begitu? Bisa enggak ikan itu hidup tanpa air? Enggak bisa. Selama air ada, peluang hidupnya tinggi. Tetapi kalau dia sudah dikeluarkan dari air, tidak lagi berada di dalam air itu, maka bagaimana nasib ikan tersebut? Pasti mati. Nah, Yesus tidak sekedar memerintahkan supaya kita berdoa, tapi Yesus juga mengajarkan kita supaya kita menghayati bahwa hidup kita bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sudah lagi tidak berada di dalam Tuhan, maka hidup kita akan mati. Tentu kerohanian kita lah yang mati. Jadi
Berapa kali kita sudah berdoa? Seberapa sering kita berdoa? Seberapa intens kita berdoa? Itu sebagai bukti bahwa kita menyadari, menghayati bahwa hidup kita telah bergantung dan berada pada Tuhan. Tidak bisa kita tidak berdoa, karena hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 ini kita melihat dan kita memperhatikan di situ Paulus sedang mengirimkan surat ke jemaat Kolose. Terus di dalam surat itu Paulus bersaksi bahwa dia cinta dengan Kolose, bahwa dia rindu dengan Kolose. Tetapi ada rasa khawatir di hati Paulus di saat mendengar berita, mendengar keadaan daripada gereja di Kolose. Tentu ada banyak orang-orang Kristen di sana. Ada kekhawatiran di dalam diri Paulus mengenai keberadaan gereja ini. Ada di sana guru-guru palsu. Paulus sangat khawatir pengaruh mereka ini mungkin nanti akan membawa orang-orang Kristen di Kolose ini bisa murtad atau bisa masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Padahal rasul-rasul yang baik sudah mengajarkan kekristenan yang baik untuk mereka. Tetapi dengan keberadaan guru-guru palsu ini, Paulus sangat khawatir dengan keberadaan orang-orang Kolose, orang Kristen gereja di Kolose tersebut. Itulah yang menggerakkan dia berdoa. Dan Paulus dalam surat ini menyaksikan bahwa dia selalu berdoa untuk gereja Kolose. Dia selalu melakukan permohonannya kepada Tuhan terkait gereja Kolose. Itu yang kita lihat di situ. Saudaraku, ini adalah salah satu bukti bahwa sebagai orang percaya, kehidupan doa itu harus menjadi langkah pertama dan prioritas. Kalau kau amanginang khawatir, kalau kita amanginang ada keluhan, baik diri kita tentang anak-anak kita, tentang usaha kita, lihatlah Paulus. Langkah pertama adalah kehidupan doa. Dia berdoa. Nah, hari ini juga firman ini mendidik kita sekarang melalui Minggu Rogate ini. Jangan kita mengambil langkah yang salah ketika kita mendengarkan sebuah berita, entah itu berita baik atau berita buruk. Sering kita mendengar berita baik dan berita buruk, Amanginan? Sering. Lewat apa? Secara langsung juga. Lewat berita, telepon, media sosial, tontonan televisi. Kan begitu? Ada banyak berita. Di antara berita-berita itu ada berita baik, ada berita yang menyebalkan, berita buruk. Nah, saudaraku, mari kita contoh Paulus, Rasul Tuhan itu. Ketika dia mendengar berita tentang Kolose, tentu itu berita buruk. Tapi langkah pertama yang dilakukannya adalah berdoa. Sudah banyak sekarang anak-anak Tuhan melakukan tindakan yang tidak benar. Ketika dia mendengar berita buruk, dia hanya sibuk ngapain? Lewat media sosialnya. Mungkin komen-komen. Berita buruk, komennya juga buruk. Atau kalau berita baik, komennya juga hanya sekedar sanjungan-sanjungan. Tidak ada yang ambil doa. Apalagi yang dilakukan orang-orang ketika mendengar berita buruk atau berita baik. Ada yang cuek aja. Masa bodoh. Lewatkan aja. Udah didengar beritanya, tidak mau tahu. Ada orang ketika mendengar berita buruk, dia langsung panik. Apalagi terkait dengan dirinya, anaknya. Berdoa kagak. Tapi langsung panik dia atau menangis.
Ada sekarang orang juga ketika mendengar berita, dia like, dia share, dan lain sebagainya. Ada yang mencibir, ada yang komen-komen. Tapi Paulus di sini ketika mendengar berita tentang gereja Kolose dengan segala pergumulannya, dia berdoa. Saya mau sarankan juga ini kepada para orang tua, ketika kamu memiliki kekhawatiran tentang anakmu, cara yang utama dan yang harus yang menjadi prioritas untuk membimbing mereka, untuk memohon pertolongan, lakukanlah kehidupan doa. Doakan anak-anakmu. Apa yang kau khawatirkan tentang dia, berdoalah untuk mereka. Harusnya itu langkah pertama. Bahadi beko. Olah salah merungutung do kan? Olah dang cocok turuhan merungutung do. Itu banyaknya kita. Keluhan kita terlalu banyak. Tapi melakukan kehidupan doa hanya sekedar dan terlalu sedikit. Nah, hari ini Minggu Rogate, aku harus menghidupi kehidupan doa. Kita harus menghidupi kehidupan doa. Mari kita perhatikan lagi. Di dalam doa Paulus di ayat ini, dia menaikkan doa permohonan. Jadi doa itu tidak selamanya permohonan, tapi di dalam doa Paulus di sini ada permohonan. Dan maka dalam berdoa kalau kita menaikkan permohonan itu tidak salah dan tidak masalah. Menaikkan permohonan itu bagus. Tapi perhatikan lagi, di dalam doa Paulus ini tidak hanya doa permohonan, tapi ada satu lagi, yaitu yang kedua, yaitu doa syukur. Doa pengucapan syukur. Nah, kita lihat dulu di bagian yang pertama itu. Di dalam doa permohonan Paulus, dia bermohon dalam doanya kiranya orang-orang di Kolose diberikan Tuhan hikmat. Kiranya orang-orang yang di Kolose diturunkan Tuhan hikmat bagi mereka. Hikmat maksudnya supaya mereka memiliki kemampuan memilah mana ini pengajaran palsu dari guru palsu ini. Dan memperhatikan mana ini ajaran yang sehat, yang benar dari rasul-rasul yang benar ini. Itulah doa Paulus bagi gereja Kolose. Dia berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, menurunkan hikmat atas jemaat Kolose. Yang kedua, dia berdoa supaya Tuhan memberikan hidup layak bagi mereka. Hidup layak ini adalah hidup yang pantas. Apapun masalahnya, jangan sampai mereka menjadi orang yang hidupnya tidak pantas. Tetapi biarlah mereka terus-menerus ketika menghadapi masalahnya, mereka senantiasa menjalankan hidup yang layak, hidup yang pantas, sepantas-pantasnya sebagai pengikut Yesus. Ada banyak orang ketika dia menghadapi masalah, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bermasalah dengan istri di rumah, suami pergi mabuk-mabuk. Mengalami masalah dengan suami di rumah tangga, dia pergi meninggalkan anaknya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang ketika dia berada dalam masalah, melakukan hal-hal yang tidak layak, yang tidak pantas. Nah, Paulus khawatir dengan itu, maka dia berdoa, Tuhan berikan mereka hidup yang layak, hidup yang pantas menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak itu lehon dinasida parange natama. Parange natama, perangai yang baik. Ketika menghadapi masalah, jangan sampai keluar dari perangai yang baik ini. Tetapi tetaplah menjalankan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga dalam doa permohonan Paulus ini, dia memohon kepada Tuhan agar jemaat Kolose diberikan pengenalan yang berlipat ganda. Pengenalan yang lebih. Ini kemampuan yang lebih untuk melihat, untuk menghayati mana yang baik itu. Sehingga mereka tidak kalah dengan pengaruh buruk yang ada di sekitar mereka. Itulah bagian doa permohonan Paulus di ayat ini.
Tetapi dia tidak hanya berdoa, menyampaikan doa permohonan, tapi Paulus juga kita perhatikan di ayat ini, di khotbah hari ini, dia menyampaikan doa syukur. Ayat berapa itu tadi? Ayat 12. Di dalam ayat 12 itu Paulus menyaksikan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Maksudnya apa di sini? Paulus berdoa dengan doa ucapan syukur, dan dia bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkat bagi orang yang percaya. Berkat apa itu? Berkat pembaharuan, layak sebagai anak-anak Tuhan. Dulunya mereka anak kegelapan, sekarang menjadi anak terang. Ini bukan usaha manusia, tapi ada pekerjaan dari langit, dari surga yang membaharui kehidupan mereka. Sehingga orang-orang Kristen di Kolose itu dari dulunya orang-orang yang tidak layak bagi Tuhan karena dosa-dosanya, tetapi melalui pengenalan kepada Kristus mereka menjadi orang-orang yang dilayakkan. Inilah yang dia syukuri. Nah, menjadi perenungan lewat ini juga buat saya dan saudara-saudara. Kalau kamu berdoa sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, jangan hanya menyampaikan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan. Tapi ingatlah kau melalui doamu, kita harus mengucap syukur. Kenapa aku mengucap syukur? Sebelum mengenal Kristus, siapalah kita? Siapalah orang Batak sebelum mengenal Kristus? Orang Batak sebelum mengenal Kristus tidak ada orang yang bersyukur. Tapi setelah mengenal Kristus, mereka diajari menjadi orang yang bersyukur. Alanido, halak Batak na culo, molodang adong anak na bawa, pak saun na do asarong geleng na bawa, manguli sa 5 hari. Karena anak perempuan itu nggak dianggap syukur itu yang nggak memalukan itu. Makanya ada juga istilah, maaf untuk salah satu marga itu, si tulus ada ina, gitu kan? Itu karena apa dulu terjadi? Ya bisa seperti itu. Gak ada syukur. Tapi sejak Injil masuk, orang Batak diajari mau liate, bersyukur. Selagi hidup bersyukur. Tapi syukur yang paling tinggi adalah karena Yesus Kristus yang sudah kita imani telah memberikan hidupnya bagi kita, telah memberikan nyawanya bagi kita, telah memberikan darahnya bagi kita, supaya aku selamat, supaya kita selamat. Maka doa yang baik tidak hanya doa permohonan, tapi juga adalah doa pengucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 yang disinggung di sini. Di dalam doa Paulus terkait doa syukurnya, yaitu tentang sanctification. Sanctification itu adalah ajaran tentang kesucian, penyucian. Pekerjaan Allah, Allah yang melakukan pengudusan itu, Tuhan yang melakukannya buat aku. Tuhan yang melakukan pengudusan itu buat orang percaya. Orang percaya nggak akan pernah bisa kudus dari dirinya sendiri selain pekerjaan dari surga. Itulah sanctification. Dan itu yang harus kita syukuri. Jadi sekalipun kita manusia biasa, tapi kita sudah menjadi orang-orang kudus di dalam Kristus. Itu harus kita syukuri. Orang yang di luar Kristus bukan orang kudus. Tapi yang di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang dibaptis itu, di situ sanctification itu, penyucian pengudusan itu dikerjakan dari langit kepada kita. Itu pekerjaan ilahi. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga kekudusan itu. Yang kedua yang disyukuri Paulus dalam doanya di sini, yang disampaikan kepada jemaat Kolose, itu perkara tentang redemption atau justification. Justification itu pembenaran. Pembenaran yang kita pahami bukan bawaan lahir, tapi pembenaran juga pekerjaan Allah. Aku orang berdosa, tetapi karena
Kristus sudah mati, aku dibenarkan oleh Kristus. Kita menjadi orang yang benar. Itulah justification itu. Kita nggak bisa jadi orang benar tanpa penebusan Tuhan atas dosa-dosa kita. Dan pembenaran itu hanya terjadi ketika kita sudah ditebus dan menghayati penebusan Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam doamu, mari terus mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Tidak hanya berkat hari ini, tidak hanya berkat di dunia ini, tetapi berkat yang tidak bisa diperoleh dari dunia ini sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan, justification kita terima, sanctification kita terima, penyucian dan pengudusan, pembenaran, dosa kita sudah ditebus. Dia bersyukur, Paulus bersyukur, dan kita pun harus bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, tetaplah berdoa. Saya punya pengalaman puluhan tahun melayani sebagai pelayan penuh waktu di HKBP. Lebih dari 26 tahun di berbagai tempat, di berbagai provinsi. Saya masih menemukan jemaat HKBP ini masih banyak yang takut berdoa. Tak tahu di Cimahi Jalan Lurah ini masih ada yang takut-takut berdoa. Kalau di Partangyangan Week, Partangyangan Sektor, inanglah berdoa, dia langsung debuk-debuk jantungnya. Nah, langsung tangannya sudah gini-gini, dia keringat dingin. Kok aku yang, kalau boleh jangan lama katanya. Atau kalau di kampung-kampung, dia sengaja datang Partangyangan itu terlambat. Udah dengar dulu nyanyi, baru dia datang dari rumahnya. Atau di pinggir jalan sana dia udah nyanyi mulai, baru dia masuk. Karena dalam benaknya, berarti pendoa yang memimpin doa di Partangyangan Week itu sudah dipilih. Karena dia sengaja terlambat supaya jangan dipilih dia. Nah, masih ada di Jalan Lurah seperti itu? Masih ada takut-takut berdoa? Kenapa takut berdoa? Itu saya temukan itu. Jadi ketika dia dipilih melakukan kehidupan doa itu, mengambil bagian dalam untuk pelayanan doa itu, dia kadang pakai alasan seperti ini. Amang Sitorus bikin doa ya? Ya jangan aku Amang. Kenapa? Kacamata aku tinggal katanya. Apa hubungannya melakukan doa dengan kacamata yang tinggal? Tapi itulah alasan yang dibuat, kalau boleh jangan sampai dia yang pimpin doa. Ada yang seperti itu. Tetapi ada lagi yang seperti ini, yang kedua. Di dalam pelayanan puluhan tahun ini saya juga menemukan fenomena di jemaat HKBP itu berhubungan dengan doa itu. Ada memang yang sangat pengen dia yang pimpin doa di mana aja. Pengen dia mimpin doa. Kalau bisa dialah yang berdoa. Kalau dipilih dia, kaulah dua siapat ya Mang ya, langsung siap Amang. Atau dipilih, kaulah inang ya pimpin dua siapat, ya boleh Amang. Senang kali dia berdoa. Tetapi sudah dalam pengalaman ini ya, setelah selesai ibadah itu, dia tanya kepada saya, Amang, baga donaking tangyaki? Ini bahasa Indonesianya apa? Amang, apakah tadi doaku bagus? Apakah ini sebuah kesalahan atau sebuah kenaifan? Nah, saudaraku saya takutnya orang yang menanyakan seperti itu, seperti yang kedua itu, sotung do dipikiri bana, bahwa sahabat aku mati, sotung do dipikiri bana, tangyang itu jolma. Jadi mulai suku kodo ngamu, oma baga dunak tang yaki, Amang Padita, apakah doaku tadi bagus? Hei, perhatikan, saudara-saudara, doa itu bukan untuk manusia. Kalimatnya boleh dicerna, dinilai oleh manusia, tapi masalah
kualitas doa itu tidak ditentukan soal kata-kata. Masalah kualitas doa tidak ditentukan oleh kepintaranmu memilih istilah-istilah rohani dalam doa itu. Tapi ketika kau berdoa, ketika kita berdoa, menaikkan permohonan, menyatakan syukur, yang dilihat Tuhan bukan rangkaian kata-katamu, tapi isi hatimu. Isi hatimu. Jadi au ullo modoro aku mebigi tangyang ni jol mana torok tokon martangyang siana apala nalancar 1000 bahasa totok dia dengan bahasa-bahasa yang sangat baik itu. Kenapa orang yang takut-takut berdoa itu? Kalau memang takutnya kepada Tuhan itu bagus, tapi kalau takutnya kepada manusia juga tidak bagus. Orang yang lancar-lancar berdoa, ketika dia berdoa, kalau tujuan doanya supaya enak didengar oleh manusia, tetangga, atau yang di sampingnya, itu juga tidak bagus. Tetapi kalau sepenuhnya itu dinaikkan kepada Tuhan, dimohonkan kepada Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi doa kebenaran di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Yakobus sampaikan, doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Ada hubungannya dengan keyakinan dan kesungguhan. Itulah doa orang benar. Jadi di Minggu Rogate ini, amang inang saudara-saudara, jangan takut berdoa. Jangan malas berdoa. Jangan jadikan doa hanya sebatas tanggung jawab rutinitas. Jangan jadikan doa hanya sebatas pekerjaan. Tapi doa harus merupakan langkah spiritualitas kita. Bahwa aku mengenal Tuhan. Bahwa aku hidup. Bahwa aku bergantung kepada Tuhan. Aku hidup dari Tuhan. Maka kita harus terus berdoa. Jangan jadi langkah terakhir doamu. Jangan menjadi jurus pamungkas yang menyelesaikan bagian yang terakhir, tapi jadikan di depan. Adonggo istilah nih hitate. Satongani ulau dota tangiang. Itu kan? Apa bahasa Indonesianya itu? Satongani ulau dota tangiang. Jadi ketika kita hendak memulai sesuatu dengan lebih dahulu berdoa, maka kita meyakini setengah sudah selesai. Tinggal setengah lagi yang perlu kita selesaikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah hadir. Karena Tuhan sudah terlibat. Itu keyakinan kita. Maka tidak ada lagi yang sulit. Jalan mudah akan kita temukan. Rahmat Tuhan akan kita terima lewat doa-doa itu. Dan apa yang terjadi di dalam hari-hari selanjutnya terkait dengan gereja Kolose, gereja ini masih eksis. Tapi setelah kehidupan Paulus selesai, gak ada lagi. Binasa sebenarnya gereja di Kolose itu, gak ada lagi. Mungkin sekarang hanya tinggal kenangan. Saudaraku, maka sekarang kalau kita menghidupi kehidupan doa dengan penyerahan yang penuh, Tuhan tidak izinkan keluargamu hanya tinggal kenangan. Tapi kita akan terus dipelihara, eksis menjadi alat kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Teruslah berdoa. Doa tidak sebatas orasi kata-kata. Doa tidak sebatas di mana kita melakukan meditasi. Doa tidak sebatas di mana aku berkontemplasi. Tetapi ingat, doa adalah aksi. Tangyakon ulaumu, ulahun nati nangyakommu. Itu aksi. Jadi ketika kau doakan anakmu supaya anak menemukan kebaikan, tapi lakukan sesuatu kebaikan bagi dia. Ketika kau doakan gereja ini untuk kesehatan dan untuk kemajuan, ya kerjakan, ikut kau di sana. Saya mertangiang songonima. Jadi doa orasi do warni. Jadi doa kita jangan hanya doa orasi, tapi benar-benarlah doa yang
lahir dari luapan spiritualitas kita, bahwa kita sedang taat pada perintah Yesus sehingga kita ngambil doa dan kita menghayati hidup kita bergantung kepada Tuhan, dan kita pun ambil sikap berdoa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Minggu Rogate ini kami sungguh mengucap syukur Engkau menuntun dan membimbing kami untuk menghidupi kehidupan yang benar, yaitu kehidupan yang melakukan doa. Tuhan, Engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan itu, dan sungguh itu adalah tujuan baik ketika kami melakukannya. Tuhan hadir di hidup kami, dan Tuhan memelihara kami, dan Tuhan melihat apa yang baik di dalam diri kami. Tuhan, kami juga diingatkan di Minggu Rogate ini, ketika kami melakukan kehidupan doa, itu tandanya kami sedang merenungkan dan menghayati bahwa hidup kami bergantung kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kami secara total bergantung di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melakukan selangkah apapun tanpa perkenanan Tuhan. Kami tidak bisa menemukan apapun, sukacita apapun, kebaikan apapun, jika Tuhan tidak berkenan. Tuhan, hidup kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Anak-anak kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Usaha kami pun bergantung kepadamu. Eksistensi gereja Tuhan pun di dunia ini bergantung kepadamu. Apapun yang terjadi semuanya sepengetahuan-Mu dan bergantung kepadamu. Tuhan, kiranya penghayatan itu terus menerus dalam diri kami sehingga kami tidak pernah melupakan kehidupan doa. Ketika kami jauh dari Tuhan, maka hidup kami akan menjadi mati rohani. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Berkatilah gereja-Mu HKBP Jalan Lurah ini, supaya kehidupan mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan doa-doa mereka semakin baik dan lahir dari luapan spiritualitas mereka, di mana mereka mengimani Tuhan, menghayati keberadaan Tuhan, keterlibatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang merawat dan memelihara kesehatan dan pertumbuhan di gereja-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, rombongan yang berangkat ke HKBP Resort Kota Bumi Lampung, menghantarkan keluarga hamba-Mu Pendeta Simatupang. Kiranya Engkau menyertai seluruh rangkaian acara dan juga menyertai seluruh perjalanan mereka, tibakan mereka, dan hantar kembali ke tempat ini dalam sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. kepada
kami kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.